Rencana pertemuan akhirnya, Steven? Iya. Oh, dalam waktu dekat ini? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Sudah siap akan bertemu, apa yang mau dibicarakan, kira-kira sudah kebayang maunya masing-masing seperti apa? Siap. Siap. Kapan aja saya siap. Kapan aja siap. Tapi selama ini komunikasi masih tetap terjalin kah? Komunikasi jalan hanya sebatas anak-anak. Sebatas anak, tapi nggak ada dipersulit kan? Tidak pernah. Nggak pernah? Bahkan SMS, WhatsApp saya balas. Kalau dia mau ketemu ya silakan. Berapa kali membatalkan untuk ketemu. Karena udah keburu ke studio syuting. Oh begitu. Iya, terus besoknya janjinya oke besok aja, kalau nggak hari ini besok bilang mau datang. Besoknya malah saya dengar nangis-nangis di TV, nggak bisa ketemu anak. Padahal di hari itu juga dia janji mau ketemu. Gitu. Iya. Ya mungkin dia menyesal, mungkin macet itu yang membuat dia nggak jadi ketemu mungkin. Tahu. Tapi kalau melihat dia menangis tentang anak-anak, Steven apa komentarnya? Ya nangisnya sungguhan nggak? Nangisnya sungguhan nggak? Itu menjadi pertanyaan ya. Oke, baik, kita akan lihat ini beberapa pernyataan Angel yang kita kutip berikut ini, kita lihat. Saya mau bilang nggak ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, nggak ada seorang ibu yang tidak sayang sama anaknya. Karena saya menghubungi beliau, menanyakan tentang anak, ingin bertemu dengan anak saya. Beberapa kali memang diizinkan sih untuk bertemu, walaupun kadang tidak bisa tiap hari juga. Iya, sampai sekarang sih saya belum ketemu sama anak. Oke, apa tanggapan Steven? Kalau saya boleh menangkap tadi yang Pak dikatakan kadang tidak bisa tiap hari ketemu, memang nggak tiap hari juga nelpon, nggak tiap hari juga pengen ketemu. Itu pun pernah cuma sebulan, dalam waktu sebulan. Berapa kali telepon? Terus sekali. Habis itu 2 minggu kemudian ketemu. Jadi bukan yang tiap hari, enggak juga. Ini aja saya udah pulang dari liburan dari Manado. Belum ada mau ketemu. Belum ada kontekan. Tapi mungkin Angel belum tahu kalau Steve bilang. Oh, dia sudah tahu. Telepon, dia tanya kan anak-anak udah mulai sekolah. Gitu aja. Jadi mungkin ini hanya satu manuver. Manuver? Iya. Manuver apa? Untuk sedang membangun opini ke publik bahwa ya seolah-olah dia yang terzolimi gitu. Dia yang kan pihak saya dan keluarga besar saya kan dirugikan dalam dirugikan apa? Nama baik. Nama baik. Ya. Dan kita kan punya komunitas yang cukup besar. Jadi kan dengan kejadian ini kan sangat memalukan. Kita lihat berikutnya apa pernyataan Angel berikut ini. Ini adalah masalah hanya kami berdua gitu. Jadi kalaupun dalam keluarga kami memiliki masalah, saya rasa itu hanya untuk konsumsi kami berdua aja. Saya rasa tidak perlu diselesaikan di depan publik. Sekali lagi, apapun itu masalahnya, karena saya menghormati Steven, saya menghormati juga anak-anak saya dan keluarga besar. Untuk itu saya memutuskan untuk tidak menceritakan di depan publik apa masalah sebenarnya antara saya dengan Steven. Apa tanggapannya Steven? Begini, memang dari awal setelah masalah internal keluarga saya terekspos, saya sempat kurang lebih sebulan menghindar dari media, kejaran teman-teman media. Cuman ya mereka tiap hari selalu ada di rumah, di kantor saya, dan akhirnya saya kepergok pas saya lagi rapat di kantor organisasi gitu. Setelah itu juga saya menghindar. Tapi saya melihat dengan adanya saya diam, tidak memberikan statement, pemberitaan tidak berimbang. Dan seolah-olah malah saya yang dirugikan. Maka itu saya memberikan statement ke media ini tidak ada kepentingan lain. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya untuk menjelaskan, mengkonfirmasi fakta yang berkaitan dengan Steven. Iya, yang sedang bergulir gitu. Baik. Ini udah bukan isu lagi, ini fakta. Itu fakta. Tadi juga bahwa ini hanya masalah kami berdua, hanya kami berdua saja. Memang sebelumnya apakah ada memang orang-orang yang memanas-manasi atau membuat semakin keruh gitu suasana? Nggak ada. Nggak ada. Karena ini kan dari keluarga mungkin? Keluarga itu hanya ya tentu karena kita yang dirugikan, orang tua dan keluarga saya kan sangat kecewa karena sangat tidak menyangka hal ini sudah terjadi. Apalagi kan dia yang dikenal yang
Dia yang terkenal gitu? Enggak, dikenal sebagai yang public figure. Bukan public figure-nya ya, tapi keluarga saya menyayangi dia, Angel, sebagai karena dia sangat aktif dan dalam kerohanian. Iya. Oke, jadi tidak menyangka. Itu yang membuat kita nyangka kok orang yang udah kenal takut akan Tuhan, sudah ibadahnya kuat, berpuasa segala macam, bisa melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik, mencoreng. Perbuatan apa itu? Ya perbuatan yang mereka lakukan ini kan tidak terpuji. Mereka. Iya. Siapa yang, mereka? Ya, yang kita lihat yang foto-foto itu yang gitu kan, itu kan telah mencoreng artis pernikahan dan belum ada klarifikasi juga dari Angel. nah itu banyak. Jadi begini, kalau saya melihat lebih baik kedua orang ini datang. Mereka harus ya katakan ya, tidak katakan tidak. Oke. Ada klarifikasi Angel mengenai foto-foto? Bisa kita lihat sekarang ya? Oke. Oh, nanti kita akan lihat. Memang ada klarifikasi Angel mengenai. Ya, ada beritanya juga. Ya. Lalu kemudian Steven, sebetulnya Steven tahu nggak sih sebetulnya? Kita nggak mau tanya apa persoalannya, tapi sebetulnya Steven tahu nggak alasan Angel keluar dari rumah? Tahu persis nggak, tapi ya yang membuat saya berpikir kok meninggalkan rumah, meninggalkan saya bersama kedua anak saya untuk mencari kesenangan di luar bersama laki-laki lain itu. Kesenangan bersama laki-laki lain. Ada buktinya? Kan ada. Oke, kita lihat apa klarifikasi Angel Karamo yang mengenai fotonya bersama Pasha berikut ini. Dan saya katakan bahwa saya dengan Pasha tidak lebih dari sekedar teman. Saya menganggap beliau sebagai orang yang lebih tua dari saya. Saya sudah menganggap beliau sebagai kakak saya. Dan saya juga tidak mengerti foto tersebut. Itu foto yang tidak sengaja kami bertemu di satu mall, dan saya juga tidak mengerti kenapa itu harus difoto. Silakan langsung tanyakan kepadanya, dan itu aja. Cinta nggak ada, hanya persahabatan. Oke, ini agak nggak jelas. Tolong tanyakan kepadanya. Nya siapa? Karena kita belum tahu yang motret ini siapa begitu ya. Kepadanya. Iya. Ya, kenapa terus kita juga nggak tahu ini siapa yang nyebar, siapa yang moto. Mereka sadar ada kamera di situ. Ya, karena ada yang lihat ke depan gitu ya. Selfie dan itu di public area. Sangat riskan sebenarnya itu. Dan itu bukan suatu kebetulan. Saya rasa memang janjian di situ. Dan tahu dari mana kalau itu janjian? Kelihatan. Dan itu kejadian itu bukan hanya satu kali kejadian. Di situ ada 3 peristiwa. Dengan baju yang berbeda. Dengan 3 baju yang berbeda. Jadi saya rasa ini memang bukan sesuatu yang tidak disengaja. Dan itu yang kelihatan di foto. Bagaimana yang tidak kelihatan? Oh, jadi yang ada di benak Steve Rumengkang itu adalah hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi mungkin nggak sih sebetulnya ini adalah masalah komunikasi. Kan biasa adalah dalam pernikahan itu yang satu karena jauh berpikir ini, yang satu berpikir itu. Padahal sebetulnya karena kalian jarang berkomunikasi dengan. Enggak juga. Sering memang. Ini kan hanya apa yang dilakukan mereka ini kan hanya buat fun. Menurut saya, iya, mereka tahu posisi mereka, yang satu sudah menikah, yang satu juga sudah menikah, ya itu. Jadi apa yang ingin Steve dengar dari Angel kalau bertemu? Ya, kalau ya katakan dia tidak kalau itu fitnah gitu kan. Kalau dia katakan tidak, apakah Steve akan percaya? Selama ini dia tidak pernah katakan tidak. Ya statementnya sangat ngambang. Jadi jangan menghindar atau memberikan statement yang ngambang. Ya seharusnya berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Tadi Angel sempat ya kesannya bahwa masih ingin mempertahankan pernikahan karena kalian pun berjuang gitu selama 8 tahun. Steven sendiri bagaimana? Apakah juga masih ingin memperjuangkan pernikahan ini? Saya tidak melihat indikasinya ke situ. Tidak melihat? Ya. Dari setelah kejadian ini sampai detik ini juga tidak ada pernah kata maaf. Baik dari dia secara pribadi atau keluarganya. Atau mungkin Angel yang berharap Steven minta maaf? Saya yang dirugikan, ya kan? Masa kita orang yang berbuat salah kita minta maaf? Dan saya juga tidak butuh maaf lagi. Sebelum dia mau minta maaf, saya sudah maafkan. Oh, sudah maafkan? Iya, tapi kata maaf saya bukan bisa diartikan saya harus menerima apa yang terjadi. Itu satu hal yang berbeda. Kalau maaf ya kita buka pintu maaf. Semua orang yang menyakiti kita. Jadi harus apa? Maaf dan apa? Supaya kalian bisa kembali rekonsiliasi lagi. Butuh proses panjang untuk ke situ kayaknya. Tapi tidak tertutup kemungkinan.
Kita lihat nanti gitu. Kita lihat. Oke, kita harap bisa segera bertemu. Kita masih akan kembali lagi ngerumpi. Tetaplah di Rumpi. Oke. Ya, Steven kemarin waktu liburan pergi ke Manado ya. Ya, Apa betul. mengunjungi orang tua Angel di sana? Ya sempat saya sama kedua anak saya, Lovely dan Junior, mereka yang minta untuk Ketemu. katanya liburan ke Manado, mau ketemu saudara-saudara. Oke, kita ke sana dan sebelum pulang kita mampir ke pemohon, temuin dengan oma-opanya. Ya tali silaturahmi tetap jalan. Tapi perbincangan masalah kalian nggak? Nggak Mama ada. papa nggak ada nasihat-nasihat Nggak gitu? ada sama sekali. Steven jemput dong anak saya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada? Kayak nggak ada terjadi apa-apa sih. Oh gitu? Nah, Steven juga nggak pengen ngomong nanya anaknya di mana gitu nggak? ya saya rasa nggak tahu juga ya, karena nggak ada seperti pembicara ke situ ya sih ke saya dia. Gongnya nggak ada ya? Lain kali bawa Iya. saya bisa jadi moderator. Nggak ya? Iya, betul. Tambah keruh nanti. Oke, Steven, apa harapan Steven sebetulnya? Langkah selanjutnya bertemu Angel. Apa yang diharapkan dari pertemuan itu nanti? Ya diharapkan semoga permasalahan ini cepat selesai dan saya ingin Selesai itu gimana? duduk bersama dia untuk cari solusi yang terbaik, Oh, cari solusi. cari solusi yang terbaik buat masing-masing. Masih cinta sama Angel? Begini, cinta itu kan tidak cukup dalam menjalankan suatu pernikahan. Tidak cukup dengan cinta aja, harus ada kesetiaan, harus ada pengorbanan lain. Jadi kalau cuma modal cinta, ya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kalau orang setia mungkin dia tidak akan melakukan yang tidak layak dilakukan dalam suatu pernikahan. Harus dikasih oplos nih. Oke, tepuk tangan dulu dong, Bu. Ya, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik ya buat kalian berdua dan juga anak-anak. Kalau Rina sama Fahrul Razi, katanya kamu ada menyampaikan sesuatu ke Rina. Apanya? Kamu mau ngomong katanya apa? Jangan Ngomong sedih apa? karena Jangan besok sedih. Fahrul mau Iya, pulang. Pacaran. Iya, hampir ya. Tapi nggak ada foto yang katanya kalau sahabat. Sahabat ya. Iya. Kalian punya foto begitu kan teman ya? Persahabatan. Boleh gitu foto sambil di ngok gitu tangannya. Kalau versinya Angel kan boleh. Boleh. Dalam satu persahabatan, Mungkin persahabatan pertemanan. kita berbeda seleranya. Beda aliran ya. Alirannya beda. Persahabatan mereka mungkin posenya berbeda. Oh, iya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita hari ini. Siva, terima kasih banyak. Rina, terima kasih. Fahrul Razi, terima kasih. Dan sebagai penutup ini ada sebuah pesan dari Fahrul Razi. Ya iyalah. Ya iyalah. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi. No secret. Masuk. Masuk. Karena pertemuan akhirnya, Steven. Iya. Oh, dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Sudah siap akan bertemu, apa yang mau dibicarakan, kira-kira sudah kebayang maunya masing-masing seperti apa? Siap. Siap. Kapan aja saya siap. Kapan aja Ya. siap. Tapi selama ini komunikasi masih tetap terjalin kah? Komunikasi jalan hanya sebatas anak-anak. Sebatas anak. Tapi nggak ada dipersulit kan? Tidak pernah. Nggak pernah. Bahkan SMS, WhatsApp saya balas. Kalau dia mau ketemu ya silakan. Dia berapa kali membatalkan untuk ketemu. Oke. Karena udah keburu ke studio syuting. Oh begitu. Iya. Terus besoknya janjinya oke besok aja, kalau nggak hari ini besok bilang mau datang. Besoknya malah saya dengar nangis-nangis di TV nggak bisa ketemu anak. Padahal di hari itu juga dia janji mau ketemu. Gitu. Iya. Ya mungkin dia menyesal, mungkin macet itu yang membuat dia nggak jadi ketemu mungkin. Tahu. Tapi kalau melihat dia menangis tentang anak-anak, Steven apa komentarnya? Ya nangisnya sungguhan nggak? Nangisnya sungguhan nggak? Itu menjadi Iya. pertanyaan ya. Oke. Baik, kita akan lihat ini beberapa pernyataan Angel yang kita kutip berikut ini. Kita lihat. Saya mau bilang nggak ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, nggak ada seorang ibu yang tidak sayang sama anaknya. Karena saya menghubungi beliau, menanyakan tentang anak, ingin bertemu dengan anak saya. Beberapa kali memang diizinkan sih untuk bertemu, walaupun kadang tidak bisa tiap hari juga. Iya, sampai sekarang sih saya belum ketemu sama anak. Oke. Apa
Apa tanggapan Steven? Kalau saya boleh menangkap tadi yang tadi katakan kadang tidak bisa tiap hari ketemu, memang nggak tiap hari juga nelpon, nggak tiap hari juga pengen ketemu. Oke. Itu pun pernah cuma sebulan, dalam waktu sebulan. Berapa kali ketemu, telepon? Terus sekali. Habis itu 2 minggu kemudian ketemu. Jadi bukan yang tiap hari, enggak juga. Ini aja saya udah pulang dari liburan dari Manado, belum ada mau ketemu. Belum ada kontekan. Tapi mungkin Angel belum tahu kalau Steve bilang. Udah. Oh, dia sudah tahu. Telepon, dia tanya kan anak-anak udah mulai sekolah. Oke. Gitu aja. Oke. Jadi mungkin ini hanya karena kita yang dirugikan, orang tua dan keluarga saya kan sangat kecewa karena sangat tidak menyangka hal ini sudah terjadi. Nah, apalagi kan dia yang dikenal Dia yang terkenal gitu? Enggak, dikenal sebagai yang public figure. Bukan public figurnya ya, tapi keluarga saya menyayangi dia, Angel, sebagai karena dia sangat aktif dan dalam kerohanian. Iya. Oke, jadi tidak menyangka. Itu yang membuat kita nyangka kok orang yang udah kenal takut akan Tuhan, sudah ibadahnya kuat, berpuasa segala macam, bisa melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik, mencoreng. Perbuatan apa itu? Ya perbuatan yang mereka lakukan ini kan tidak terpuji. Mereka. Iya. Siapa mereka? Ya yang kita lihat yang foto-foto itu yang itu kan, itu kan telah mencoreng artis pernikahan dan belum ada klarifikasi juga dari Angel. Nah itu banyak. Jadi begini, kalau saya melihat lebih baik kedua orang ini datang. Mereka harus ya katakan ya, tidak katakan tidak. Oke. Ada klarifikasi Angel mengenai foto-foto? Bisa kita lihat sekarang ya? Oke. Oh nanti kita akan lihat. Memang ada klarifikasi Angel mengenai. Ya, ada beritanya juga. Ya. Lalu kemudian Steven, sebetulnya Steven tahu nggak sih sebetulnya? Kita nggak mau tanya apa persoalannya, tapi sebetulnya Steven tahu nggak alasan Angel keluar dari rumah? Tahu persis nggak, tapi ya yang membuat saya berpikir kok meninggalkan rumah, meninggalkan saya bersama kedua anak saya untuk mencari kesenangan di luar bersama laki-laki lain itu. Kesenangan bersama laki-laki lain. Ada buktinya? Kan ada. Oke, kita lihat apa klarifikasi Angel Karamo mengenai fotonya bersama Pasha berikut ini. Dan saya katakan bahwa saya dengan Pasha tidak lebih dari sekedar teman. Saya menganggap beliau sebagai orang yang lebih tua dari saya. Saya sudah menganggap beliau sebagai kakak saya. Dan saya juga tidak mengerti foto tersebut. Itu foto yang tidak sengaja kami bertemu di satu mall, dan saya juga tidak mengerti kenapa itu harus difoto. Silakan langsung tanyakan kepadanya, dan itu aja. Cinta nggak ada, hanya persahabatan. Oke. Ini agak nggak jelas, tolong tanyakan kepadanya. Nya siapa? Karena kita belum tahu yang motret ini siapa begitu ya. Kepadanya. Iya, ya, kenapa terjadi kita juga nggak tahu ini siapa yang nyebar, siapa yang moto. Mereka sadar ada kamera di situ. Ya, karena ada yang lihat ke depan bukan gitu ya. Selfie dan itu di public area. Sangat riskan sebenarnya itu. Dan itu bukan suatu kebetulan. Saya rasa memang janjian di situ. Dan tahu dari mana kalau itu janjian? Kelihatan. Dan itu kejadian itu bukan hanya satu kali kejadian. Di situ ada 3 peristiwa. Dengan baju yang berbeda. Dengan 3 baju yang berbeda. Jadi saya rasa ini memang bukan sesuatu yang tidak disengaja. Oke. Dan itu yang kelihatan di foto. Bagaimana yang tidak kelihatan? Oh, jadi yang ada di benak Steve Rumengkang itu adalah hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi mungkin nggak sih sebetulnya ini adalah masalah komunikasi. Kan biasa adalah dalam pernikahan itu yang satu karena jauh berpikir ini, yang satu berpikir itu. Padahal sebetulnya karena kalian jarang berkomunikasi dengan. Enggak juga. Sering memang. Ini kan hanya apa yang dilakukan mereka ini kan hanya buat fun. Menurut saya. Iya. Mereka tahu posisi mereka. Yang satu sudah menikah, yang satu juga sudah menikah. Ya itu. Jadi apa yang ingin Steve dengar dari Angel kalau bertemu? Ya, kalau ya katakan dia tidak kalau itu fitnah gitu kan. Kalau dia katakan tidak, apakah Steve akan percaya? Selama ini dia tidak pernah katakan tidak. Ya statementnya sangat ngambang. Jadi jangan menghindar atau memberikan statement yang ngambang. Ya seharusnya berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Oke. Tadi Angel sempat ya kesannya bahwa masih ingin mempertahankan pernikahan karena kalian pun berjuang gitu selama 8 tahun.
Steven sendiri bagaimana? Apakah juga masih ingin memperjuangkan pernikahan ini? Saya tidak melihat indikasinya ke situ. Tidak melihat? Iya. Dari Setelah kejadian ini sampai detik ini juga tidak ada pernah kata maaf. Baik dari dia secara pribadi atau keluarganya. atau mungkin Angel yang berharap Steven minta maaf? Saya yang dirugikan. Ya kan? Masa kita orang yang berbuat salah kita minta maaf. Dan saya juga tidak butuh maaf lagi. Sebelum dia mau minta maaf, saya sudah maafkan. Oh, sudah maafkan? Iya, tapi kata maaf saya bukan bisa diartikan saya harus menerima apa yang terjadi. Itu satu hal yang berbeda. Oke, Kalau maaf ya kita buka pintu maaf. Semua orang yang menyakiti kita. Jadi harus apa? Maaf dan apa? Supaya dia bisa, kalian bisa kembali rekonsiliasi lagi. Butuh proses panjang untuk ke situ kayaknya. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Kita lihat nanti gitu. Kita lihat. Oke, kita harap bisa segera bertemu. Kita masih akan kembali lagi ngerumpi. Tetaplah di Rumpi. Oke. Ya, Steven kemarin waktu liburan pergi ke Manado ya. Iya, Apa betul. mengunjungi orang tua Angel di sana? Ya sempat saya sama kedua anak saya, Lovely dan Junior, mereka yang minta untuk Ketemu. katanya liburan ke Manado, mau ketemu saudara-saudara. Oke, kita ke sana dan sebelum pulang kita mampir ke Tomohon, temuin dengan oma-opanya. Ya tali silaturahmi tetap jalan. Tapi berbincang masalah kalian nggak? Nggak Mama ada. papa nggak ada nasihat-nasihat Nggak gitu? ada sama sekali. Steven jemput dong anak saya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada? Kayak nggak ada terjadi apa-apa sih. Oh gitu? Nah, Steven juga nggak pengen ngomong nanya anaknya di mana gitu nggak? ya saya rasa nggak tahu juga ya karena nggak ada seperti pembicara ke situ ya sih ke saya dia. Gongnya nggak ada ya? Lain kali bawa Iya. saya bisa jadi moderator nggak? Iya, betul. Tambah keruh nanti. Oke, Steven apa harapan Steven sebetulnya langkah selanjutnya bertemu Angel? Apa yang diharapkan dari pertemuan itu nanti? Ya diharapkan semoga permasalahan ini cepat selesai dan saya ingin duduk, Selesai itu gimana? duduk bersama dia untuk cari solusi yang terbaik, Oh, cari solusi. cari solusi yang terbaik buat masing-masing. Masih cinta sama Angel? Begini, cinta itu satu manuver. Manuver? Iya, Manuver apa? untuk sedang membangun opini ke publik bahwa ya seolah-olah dia yang terzolimi gitu. Oke. Dia yang kan pihak saya dan keluarga besar saya kan dirugikan dalam Dirugikan apa? nama baik. Nama baik. Ya. Dan kita kan punya komunitas yang cukup besar. Nah, ini kan dengan kejadian ini kan sangat memalukan. Oke, kita lihat berikutnya apa pernyataan Angel berikut ini. Ini adalah masalah hanya kami berdua gitu. Jadi kalaupun dalam keluarga kami memiliki masalah, saya rasa itu hanya untuk konsumsi kami berdua aja. Saya rasa tidak perlu diselesaikan di depan publik. Sekali lagi, apapun itu masalahnya, karena saya menghormati Steven, saya menghormati juga anak-anak saya dan keluarga besar. Untuk itu saya memutuskan untuk tidak menceritakan di depan publik apa masalah sebenarnya antara saya dengan Steven. Oke, apa tanggapannya Steven? Begini, memang dari awal setelah masalah internal keluarga saya terekspos, saya sempat kurang lebih sebulan menghindar dari Media. kejaran teman-teman media. Cuman ya mereka tiap hari selalu ada di rumah, di kantor saya, dan akhirnya saya kepergok pas saya lagi rapat di kantor organisasi gitu. Setelah itu juga saya menghindar, tapi saya melihat dengan adanya saya diam, tidak memberikan statement, pemberitaan tidak berimbang, dan seolah-olah malah saya yang dirugikan. Maka itu saya memberikan statement ke media ini tidak ada kepentingan lain. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya untuk menjelaskan, mengkonfirmasi fakta yang berkaitan dengan Steven iya, Rumangkang. yang sedang bergulir gitu. Oke, baik. Ini udah bukan isu lagi, ini fakta. Itu fakta. Oke. Tadi juga bahwa ini hanya masalah kami berdua, hanya kami berdua saja. Memang sebelum-sebelumnya apakah ada memang orang-orang yang memanas-manasi atau membuat keruh, semakin keruh gitu suasana? Nggak ada. Nggak ada. Karena ini kan Dari keluarga mungkin? keluarga itu hanya ya tentu kita